Halo semuanya, kita ketemu lagi di Asuka Car TV Indonesia YouTube channel. Kita pada video kali ini akan ngomongin Fortuner yang memakai head unit 12 inch. Simak terus, nonton terus, dan ikutin terus sampai akhir untuk lihat head unitnya itu kayak apa. Ayo. Oke semuanya, semoga semuanya selalu sehat. Kita sekarang lagi ada di masa PPKM level 3. Udah lama banget nggak bikin video. Dan kebetulan banget ini kita punya satu mobil Fortuner TRD Sportivo. Dan yang sudah kita pasangin dengan head unit ukuran 12 inch. Penasaran kan? Nih, ini dia head unitnya. Nah, ini head unit 12 inch yang mungkin beberapa dari teman ada yang udah pernah ngeliat ya. Ini kita sebutnya ini Tesla Style, dan head unitnya ini dari Mirai. Ya, jadi dari Mirai sudah mengeluarkan beberapa tipe mobil head unit yang semacam seperti ini. Dan yang paling umum itu adalah Pajero dan Fortuner. Dan untuk Alphard juga ada beberapa. Dan ini untuk yang Fortuner ini kebenaran masih baru banget. Androidnya pun yang terbaru dan speknya ini sangat tinggi ya. Androidnya Android 10, RAM-nya 4GB dan memorinya ini 64GB. Dan bisa apa aja sih? Mungkin udah banyak banget yang nanya bisa apa aja sih head unit ini, fiturnya apa aja. Ya, yang pasti fitur ini sudah bisa voice command. Nah, itu yang bikin kita penasaran banget voice command-nya seperti apa. Langsung aja kita akan uji coba voice command-nya ini. Voice command-nya ini adalah bahasa Indonesia ya, dan kita akan langsung coba ajak ngomong. Hai Asuka, buka radio. Hai Asuka, buka navigasi. Ya, jadi head unit ini punya salah satu keunggulan itu, yaitu tadi voice command bahasa Indonesia. Dan untuk spesifikasinya sangat tinggi, Android 10 dengan RAM 4GB dan memori yang 64GB. Jadi ini sangat cocok banget dipakai di mobil sekeren Fortuner. Dan yang kebetulan Fortuner ini juga sudah upgrade audio ya, dan peredam mobilnya juga audionya ditambahin subwoofer, DSP, dan full range. Nah, head unit Android ini juga dilengkapi dengan segudang aplikasi-aplikasi yang akan sangat berguna banget bagi yang nyetir mobil ini, dan termasuk juga penumpang yang ikutan naik di mobil ini ya. Kita akan langsung lihat ada aplikasi apa aja dan fitur apa lagi. Di sini ada apps, kita masuk. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah disertakan ketika kita membeli dan mulai memasang head unit ini. Ya, ini ada Easy Connection untuk lakukan mirroring. Nah, ini kita akan cobain untuk mirroring. Masuk Easy Connection. Di sini kita bisa lakukan wireless mirroring, baik itu dari iPhone, iOS ataupun dari Android ya. Jadi smartphone Android juga bisa melakukan mirroring yang wireless ke head unit ini. Ya, fungsi mirroring itu apa sih? Fungsi mirroring adalah kita bisa menonton apapun yang ada di layar handphone, tapi nontonnya di layar monitor yang lebih besar ini. Ya, kalau ada yang penasaran tentang mirroring lebih lanjut, bisa langsung klik nih ya, nih di card di atas ini. Itu kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Setelah itu kita juga di sini ada navigasi online seperti Google Maps dan Waze. Nah, ini kita ngomong navigasi, dia kirain kita suruh dia buka navigasi ya. Tapi di sini kita bisa lihat ini ada yang online maps ya, kayak Google Maps sama Waze. Ada juga yang offline maps. Ini ada iGo. Ya, ini iGo ini adalah offline maps yang memang kita harus subscribe atau bayar. Dan untuk nonton videonya sendiri, video on demand-nya yang online, ada Netflix ataupun YouTube. Kita bisa juga download video-video lain kalau misalnya teman-teman menggunakan online streaming service yang lain ya, seperti misalnya Disney Plus, atau misalnya nonton Viu, nonton iFlix, itu juga bisa download. Kalau untuk musiknya sendiri sudah di pre-install aplikasi Spotify. Tapi kalau teman-teman ada pakai aplikasi yang lain, misalnya Deezer atau Joox, juga boleh download sendiri dan bisa di-download di Google Play Store, ada di sini. Nah, untuk nonton YouTube sendiri, layarnya sendiri karena layarnya ini sudah sangat bagus ya, ini bisa dibilang IPS screen dan memang resolusinya sangat bagus. Jadi kalau kita nonton YouTube pun kita bisa aktifkan untuk yang video high resolusi ya, tapi jangan kaget kalau makan datanya memang lebih banyak. Dan head unit layar 12 inch ini ya, untuk head unit Tesla kita, baik yang di Fortuner ataupun yang nanti dipasang di Pajero, ini bisa dibilang layarnya sangat bagus. Jadi ketika kita menonton, misalnya kan kita posisi nyetir seperti ini kan kita bisa dibilang angle-nya lumayan ya, lebih dari 45 derajat. Tapi warnanya itu tetap kita bisa lihat dengan baik. Dia nggak menjadi hitam atau tidak menjadi gelap. Dan buat penumpang yang duduk di belakang pun juga akan lihatnya pun
karena layarnya besar, juga yang di belakang itu lihatnya sebenarnya masih enak. Ini sebagai contoh, kita akan putarkan video. Oke. Nah, ada satu hal lagi yang unik dari si head unit Tesla ini. Head unit Tesla ini sudah menggunakan CAN bus yang mengintegrasikan beberapa sistem di mobil ke layar head unit. Seperti salah satunya adalah AC. Di sini kita bisa lihat AC-nya menjadi touchscreen. Ya, di sini ya. Kita bisa mengontrol suhu AC-nya di layar dengan layar sentuh. Kita bisa juga atur kipasnya, kita besarin atau kita kipasnya kecilin. Dan kita bisa atur misalnya anginnya keluar dari depan atau dari kaki atau dari windshield. Dan kita juga bisa melihat speedometer dari si mobil atau RPM dari mobil, kita bisa lihat di layar juga. Sudah diintegrate di sini. Dan karena sudah diintegrasikan juga, ini juga termasuk dengan ketika kita misalnya buka pintu, di sana pintunya akan ikut terbuka ya. Dia akan menandakan bahwa pintunya itu terbuka. Dan satu hal lagi, head unit ini juga bisa CarPlay ataupun Android Auto. Ini di sini kita lihat di apps ada Z-Link. Di sini menyediakan wireless Apple CarPlay untuk pemakai handphone iPhone atau iOS, dan ada juga wireless Android Auto untuk yang memakai smartphone-nya Android. Ya, di sini Apple CarPlay dan Android Auto. Dan ini untuk wireless mirroring menggunakan smartphone Android. Ya, kalau di smartphone Android kita download dulu Easy Connection ya, dengan cara bisa di scan QR code-nya atau kita cari sendiri di Google Play Store. Lalu setelah itu kita tinggal buka Easy Connection yang ada di smartphone. Tadi mirroring menggunakan smartphone Android itu agak berbeda dengan smartphone yang iPhone ya, karena kalau smartphone Android kita harus download dulu Easy Connection-nya, aplikasinya di smartphone. Nah, kalau di iPhone itu tadi nggak usah download aplikasi Easy Connection-nya dulu, tinggal sambungin hotspot dan WiFi, lalu kita nyalakan screen mirroring-nya, ya si AirPlay-nya itu. Nah, di head unit ini sendiri juga sudah disambungkan dengan TV digital Asuka. Ya, kita sudah pasangkan TV tuner, kita bisa buka di sini aux atau audio video input. Nah, jadi kita tampilannya seperti ini. Di atas kita bisa sambil mendengar siaran televisi atau menonton siaran televisi, dan kita bisa tetap punya informasi lain yang di bagian bawahnya. Ini kita sebut dengan split screen ya. Jadi di bawah ini kita bisa dengan informasi dasar si mobil, ataupun kita misalnya mau memasang navigasi ya. Jadi misalnya kita bisa lakukan seperti ini. Ya, jadi kita bisa seperti ini ya. Jadi kita bisa menjalankan dua aplikasi sekaligus. Misalnya kita sambil dengar musik dan sambil lihat navigasi, atau misalnya kita sambil play YouTube, atau sambil kita putarkan video yang ada di USB atau kita sambil play YouTube, atau kita bisa juga sambil misalnya putarkan video yang ada di USB sambil melihat Google Maps atau Waze. Itu semuanya bisa ya. Jadi misalnya kita sendiri supir atau yang nyetir itu kita lihat navigasinya, tapi penumpang nanti nonton YouTube-nya atau nonton video di Netflix-nya itu menjadi bisa di head unit yang berlayar besar ini ya, karena kita bisa split layarnya menjadi dua, atas bawah. Nah, ini speedometernya juga masuk ya, data si speedometer dari mobil ke layar head unit. Nah, itu dia tadi salah satu head unit terbaru dan head unit high-end-nya dari Mirai, khusus Tesla Style berukuran 12 inch yang bisa dipakai di mobil kamu, entah itu di Fortuner atau di Pajero atau di Alphard. Dan head unit ini sudah OEM untuk mobil kamu. Jadi OEM itu artinya apa? Artinya semua soket-soketnya itu memang sudah disiapkan khusus, sudah plug and play, tidak ada potong kabel lagi. Jadi misalnya untuk mobil Toyota juga soketnya sudah Toyota, kalau untuk mobil Mitsubishi
soketnya juga sudah Mitsubishi, dan termasuk dengan decoder box atau CAN bus untuk mengintegrasikan misalnya seperti layar touchscreen untuk AC, untuk speedometer, untuk RPM. Tadi kita juga lihat termasuk misalnya untuk indikator buka pintu, itu semuanya sudah diintegrasikan dan semuanya bisa kita pantau atau kita monitor melalui layar head unit. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin penasaran ini harganya berapa, harganya ada di kisaran 12 juta rupiah. Ya, sudah berikut pemasangan dan bisa langsung dicari di dealer-dealer Asuka yang dekat dengan kota atau tempat kamu sekarang tinggal. Ya, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang mungkin punya mobil dan yang mungkin tertarik untuk memasang head unit yang canggih dan keren dan layarnya 12 inch seperti ini. Ya, yang sudah bisa dipastikan dengan layar 12 inch ini nontonnya makin puas. Dan jangan lupa juga pasang TV digital karena sekarang TV digital sudah makin umum di Indonesia dan video tentang TV digital bisa dilihat di card di atas ini. Oke, baik, kita sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. See you again. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.